Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan semuanya dalam kondisi sehat semuanya ya. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dalam doa dulu. Mengucap syukur Tuhan, boleh pagi hari ini kami bersama-sama anakmu tunas muda ingin belajar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap hati pikiran kami sehingga kami mampu untuk mengerti apa yang disampaikan untuk kami dan kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Pagi ini kita masih belajar online ya adik-adik ya sekalian ya. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap belajar firman Tuhan. Nah, Ibu akan sampaikan sedikit berkaitan dengan apa yang kita sudah pelajari pada minggu lalu. Kita kemarin belajar pelajaran yang ke-10 tentang ciri khas hidup peserta perjamuan. Nah, pada waktu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita harus memiliki pemikiran yang benar di hadapan Tuhan ya, dalam perjamuan tentunya. Dan yang kedua, kita harus memiliki sikap yang benar sesuai dengan firman. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik kemarin sudah merenungkan apa yang diberikan pada waktu pelajaran yang ke-10 ya? Nah, untuk memulai pelajaran kita akan sangat kurang nyaman rasanya kalau kita tidak bersukacita. Kita akan sama-sama pujikan satu lagu pujian ya, mari masuk gerbangnya ya. Mari kita akan sama-sama pujikan satu lagu pujian, mari masuk gerbangnya. Sebab Allah kita Allah yang baik, dan setiap hari kasih setianya selalu baru buat setiap kita. Kami mau terus nyanyikan puji-pujian bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Mari masuk gerbang. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Sebab Tuhan Dia baik.
bersyukur Tuhan. Ya adik-adikku, marilah kita saat ini mulai belajar firman Tuhan, memasuki pelajaran yang ke-11 tentang perjamuan Tuhan, menggambarkan karya penembusan Kristus yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-34. Tetapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan dengarkan percakapan berikut ini dulu ya. Ya, kalau saya sudah pernah ikut perjamuan Tuhan sudah dari tahun 2010. Waktu 2010 itu dibaptis, lalu setelah itu boleh ikut perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Jadi sudah sampai tahun 2020 ini sudah beberapa kali ikut perjamuan Tuhan. Kalau yang ditulis di Alkitab, perjamuan Tuhan itu dilambangkan dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan juga darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah untuk kita. Jadi roti itu melambangkan tubuh Tuhan Yesus dan darahnya dilambangkan dengan anggur. Itu adalah alasan kenapa saat perjamuan Tuhan kita menggunakan roti dan juga anggur, karena melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus waktu disalib. Yang saya pikirkan saat mengikuti perjamuan Tuhan, tentunya yang pertama itu senang sekali karena bisa mengikuti perjamuan Tuhan. Karena perjamuan Tuhan itu tidak sesering gereja-gereja lain. Kita dibaptis biasanya hanya beberapa kali dalam setahun, dan biasanya saya sangat senang sekali ketika mengikuti perjamuan Tuhan. Dan ketika saya mengikuti perjamuan Tuhan, yang ada dalam pikiran saya adalah setelah meminum perjamuan ini, saya berdoa supaya Tuhan bisa memimpin hidup saya di hari-hari yang akan datang, supaya hidup saya terus berada dalam pimpinan Tuhan. Jadi setiap kali saya mengikuti perjamuan Tuhan, itu yang selalu menjadi doa saya. Saya meminta Tuhan untuk membantu saya menjalani hari-hari saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu yang biasa saya pikirkan saat mengikuti perjamuan Tuhan. Perasaan saya saat ikut perjamuan Tuhan sangat senang dan bangga karena bisa mengikuti salah satu upacara agung gereja, yaitu perjamuan Tuhan. Dan saya juga diingatkan serta ditegur untuk selalu mengingat pengorbanan Yesus Kristus yang di atas kayu salib, sehingga saya enggan untuk berbuat dosa karena pengorbanannya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya,
ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahmu, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Ya, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan beberapa percakapan ya, yang kita bisa lihat dari beberapa orang tentang perjamuan. Kita mulai mempunyai gambaran bagaimana dan seperti apa perjamuan itu. Dan kita juga sudah bersama-sama membaca firman Tuhan ya, yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita mulai saja pelajaran hari ini ya, pelajaran saat ini. Saat ini kita akan belajar bagaimana seorang Paulus melihat keadaan yang terjadi pada waktu itu ya. Paulus melihat keadaan waktu itu di gereja Korintus ya, karena perjamuan Tuhan yang dilakukan di sana tidak lagi sesuai dengan tata cara perjamuan kudus yang semestinya dilakukan. Perjamuan tidak membuat mereka bersatu, adik-adik, tetapi perjamuan yang sudah terjadi malah membuat mereka itu berpecah belah seperti itu ya. Akhirnya Paulus menegur kelompok kaya. Mengapa ditegur? Ya, karena mereka pada waktu perjamuan tersebut mereka tidak lagi menjaga kebersamaan dan tidak lagi menghormati Tuhan, tetapi mereka menciptakan permusuhan ya. Nah, bagaimana kita melihat situasi itu? Marilah kita belajar memastikan bahwa kita memahami perjamuan kudus dengan benar. Begitu ya adik-adik ya. Yang pertama, bahwa perjamuan Tuhan itu dilakukan sebagai peringatan akan kematian Tuhan Yesus, sebagai peringatan akan kematian Tuhan Yesus ya. Pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan dosa kita. Itu yang pertama, yang mendasari kita harus memahami bagaimana perjamuan itu dilakukan dengan benar ya. Yang kedua, perjamuan Tuhan itu dilakukan sembari kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, adik-adik ya. Tuhan akan datang yang kedua kali, dan pada waktu perjamuan ini kita itu harus terus melakukan dan mengingat bagaimana kita harus memberitakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain.
kita sembari menunggu kedatangan Yesus yang kedua, kita harus tetap terus mengabarkan Tuhan Yesus kepada orang lain sehingga mereka mengerti kabar keselamatan juga ya. Yang ketiga ada lagi adik-adik ya, perjamuan Tuhan menggunakan roti dan anggur itu sebagai lambang tubuh dan darah Yesus pada waktu disalibkan. Ya, di kayu salib kita digambarkan dengan menggunakan roti dan anggur. Nah, saat melakukan perjamuan ini adik-adik, kita harus juga introspeksi atau merenungkan tentang apa yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang kita terima dengan luar biasa, berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima, segala kasih karunia Tuhan, kita pada waktu ini kita mengingat, berterima kasih, mengucap syukur, merenungkan atas segala kebaikan Tuhan Yesus, sehingga sikap kita akan selalu merendah, tidak lalu menjadi sombong seperti itu ya. Dan yang terakhir adik-adik sekalian, perjamuan Tuhan itu tidak boleh diikuti oleh setiap orang yang mempunyai permasalahan, yang hanya ingin main-main saja, hanya ingin mendapatkan roti maupun anggurnya saja. Tetapi perjamuan Tuhan itu harus dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh ya. Semua jemaat harus mempersiapkan diri dengan baik sehingga dia melayakkan dirinya untuk bisa mengikuti perjamuan ini ya. Pada waktu kita mempunyai perasaan yang tidak enak, sedang ada situasi marah, kita tidak layak untuk mengikuti perjamuan. Kita harus buang itu semua, mohon ampun, kita bertobat, merenung apakah kita bisa melepas semua itu dari diri kita. Nah, kalau kita bisa melepas itu semua, oke, pada waktu kita diizinkan untuk mengikuti perjamuan, yaitu dengan syarat-syarat tertentu, kita sudah dibaptiskan, tentunya kita boleh mengikuti perjamuan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita loh ya. Kita sudah terbebas dari maut. Nah, tentunya peristiwa Kristus tersebut akan memberikan satu pengharapan besar untuk kita bahwa suatu saat nanti kita juga akan dibangkitkan ya dari kematian dan akan mendapatkan kemuliaan. Nah, tentunya semua mau kan mendapatkan kemuliaan, dibangkitkan kembali bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah sediakan tempat untuk kita sekalian. Luar biasa ya. Nah, Yesus berjanji bahwa dia akan datang kedua kalinya. Betul ya, akan datang kedua kalinya dan menjemput kita ke surga. Nah, makanya adik-adik sekalian, marilah kita selalu mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan layakkan kita untuk bersama dia duduk dan tinggal di surga. Begitu ya adik-adik. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita akan meresponi ya, akan mempunyai satu ayat hafalan seperti itu ya. Mari kita akan baca satu kali, nanti kita akan sama-sama hafalkan di rumah. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta
akan mengakhiri sekolah minggu kita kali ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ajarkan kami untuk mau mendengar firman-Mu. Biarkanlah apa yang kami terima pada pagi hari ini dapat menjadikan kehidupan kami semakin mengerti apa itu perjamuan dan bagaimana kami harus bersikap Tuhan. Tuhan, izinkanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin setia, semakin mengerti firman-Mu. Bantu kami, sertai kami, berkati kami setiap kehidupan kami sehingga kami menjadi anak-Mu yang semakin baik dalam bersikap. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami serahkan kehidupan kami berikutnya ke tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.